أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Saudariku, sisters fillah yang insya Allah senantiasa berada dalam keberkahan, rahmat, dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi yang cerah ini, insya Allah saya akan berkongsi mengenai tips dan nasihat yang ditanyakan oleh beberapa saudari kita. Ya, yang pertama adalah sekitar 3-4 orang sisters seperjuangan di masa putih abu-abu. Insya Allah mereka adalah sosok-sosok yang betul-betul bersabar, yang senantiasa bersyukur dan senantiasa rajin memperdalam ilmu agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan ujian kesabaran. Umi, bagaimanakah tips dan nasihat supaya kita senantiasa berada dalam kebaikan di saat jodoh belum juga datang? Begitu kira-kira redaksi pertanyaannya. Yang kedua, ada beberapa sisters kita insya Allah banyak yang senasib seperti ini. Umi, pernikahan kami menginjakkan masa tahun ke-13. Qadarullah, saya sudah optimal bersama pasangan dalam berikhtiar, namun Allah belum juga melimpahkan momongan dari rahim saya. Ada 2 orang penanya. Insya Allah sebetulnya saudari-saudari kita ini telah menggenggam banyak nasihat dari asatiz dan asatizah yang lain. Namun tidak ada salahnya kita kembali merenungkan apakah yang merupakan tips-tips dan nasihat dalam menghadapi cabaran seperti yang dihadapi saudari fillah ini. Karena tentu saja sebagaimana pesan di dalam agama kita, agama adalah nasihat. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Inilah salah satu upaya kita dalam menghibur, saling memotivasi saudara-saudari kita. Semoga dengan saling menasehati dapat bertambah pula keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dapat menjadi tabungan pahala yang dapat membawa kebaikan di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Saudari yang senantiasa saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal pertama, mari kita kembali membuka ayat suci Al-Quran. Coba senantiasa pegang kitabullah, ayat-ayat cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Ketika antuna berada dalam rasa resah, gelisah, gundah, galau, gulana, buka seperti biasa. Prinsip kita dalam Quran surat Al-Baqarah 153. Hafal ya insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Masya Allah, tabarakallah. Saudara-saudariku, wahai orang-orang yang beriman, Allah senantiasa ingatkan kita, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu, ya wahai orang-orang yang beriman, mari kita kuatkan iman kita dengan mohon pertolongan kepada Allah, dengan sabar dan sholat. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Cuman itulah tempat kita bersandar kepada Allah, kita minta tolong dengan bersabar dan sholat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau kita betul-betul meresapi ayat ini, insya Allah apapun problemanya, ketika kita ingin senantiasa berada dalam ketaatan, solusinya ada di sini. Kita bersabar dan kita ambil air wudhu lalu sholat. Insya Allah saudariku, Sister Sila sudah terbiasa berzikir panjang hari. Maka dalam duduk setelah sholat, ya, ketika berzikir, kita sematkan 3 ayat terakhir Al-Baqarah itu. Masih ingatkan insyaallah di ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu pesan yang amat mendalam. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Yang kita dapatkan bukan perkara yang murah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan pahala surga, buah dari kesabaran, penantian yang mungkin dihitung oleh kita dalam perhitungan manusia itu penantiannya panjang. Tapi penantian panjang itu insya Allah berbuah manis. Ya, saudara-saudari kita yang sudah insya Allah sudah mengalami hal ini, ya, ada 15 tahun yang lalu, sama perkara yang sama diceritakan. Lalu kemudian 5 tahun berikutnya sister kita ini udah menikah, mendapatkan momongan di tahun ketiga, lalu bisa juga berbagi dengan saudari yang lainnya. Sama rasa sabar itu akan naik level, menjadi level kesabaran yang lebih ngegas lagi, ya, insya Allah ketika kita menjalani berbagai perkara, peristiwa-peristiwa sehari-hari dalam masa-masa penantian ini, insya Allah. Jadi yang pertama, mari ditambah lagi kualitas waktu untuk membaca Al-Quran, untuk merenungi, ya, mentadaburi maknanya. Kemudian yang kedua, kita tambah lagi waktu yang berkualitas untuk merenungkan urusan-urusan di sekitar kita. Saudariku yang insya Allah senantiasa dimuliakan Allah, bagaimanakah diri kita ini ketika merenungi urusan-urusan, misalnya berbakti kepada orang tua. Apakah kita sudah makin mengencangkan silaturahmi, ya, kita bersilaturahim kepada saudara-saudari dari orang tua kita,
Ya, ini dijalani pula oleh saudari kita dalam masa penantian. Ya, ada suatu pengalaman manis. Sahabat saya yang lainnya sama, 10 tahun lalu ia sibukkan dirinya sampai setelah menyelesaikan S3 belum juga mendapatkan jodoh yang diidamkan untuk bersama-sama mengarungi hidup ini. Lalu ia senantiasa makin meningkatkan perdalam ilmu Al-Quran, berlanjut ia jadi lebih sering bersilaturahim. Kemudian ada suatu peristiwa di kampung halaman orang tuanya, terjadi bencana, dan ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusnya untuk menjadi volunteer di sana, untuk bertugas membantu masyarakat di sana. Masya Allah, tabarakallah. Ini adalah skenario terhebat, skenario tercantik ya saudariku. Jadi mari kita renungkan kejadian-kejadian di sekitar kita. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki untuk kita buat. Ya. Kemudian yang ketiga, saya mengajak mari diri kita ya yang menantikan pengabulan cita-cita, doa, harapan kita. Sama, setiap insan yang ada di muka bumi ini memiliki ragam problema, memiliki banyak cita-cita dan harapan, dan kita memiliki proses menjalani masa-masa hijrah, menginginkan istiqomah dalam menegakkan aturan-aturan Islam tentu saja. Maka yang ketiga ini mari kita perbaiki ibadah khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semisal insya Allah urusan-urusan fardu sudah baik, kita kian perbaiki lagi ya, bagaimana ketika kita senantiasa menjaga wudhu. Kalau hafalan Quran sudah ada beberapa juz, kita terus perbaiki hafalan, murojaah. Kemudian saya himbau untuk memiliki amalan istimewa. Semisal antuna belum pernah berpuasa Senin Kamis, maka lakukan. Semisal antuna punya salari ya, punya honor, biasanya berinfak berapa persen dari honor dalam setiap minggu atau setiap bulan, maka lakukan yang lebih baik dari itu yang belum pernah dilakukan. Dan perkara ini jadikan sebagai wasilah dalam memohon supaya doa yang teruntai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dikabulkan. Semisal beberapa waktu lalu, 7 tahun lalu lah ya, waktu saya bersama sahabat-sahabat di yatim mandiri, beliau Syekh Ali Jabir tuh memberikan tausiah, renungan, dan semua jemaah waktu itu mengikuti beliau. Semua menginfakkan harta pada saat itu seraya melakukan doa terbaik, apa yang betul-betul diinginkan masa itu. Dan saya sebagai salah satu saksi hidup pada masa itu, saya memiliki keinginan yang amat dalam. Kemudian saya ucapkan saat itu, dan saya masukkan semua isi dompet. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong ya Allah, saya ingin dalam hati betul-betul fokus
karena menangis rasanya mengidamkan sesuatu yang betul-betul kita inginkan. Dan kita sudah merenungkan, mengintrospeksi diri, ya tadabbur Quran sudah, rasa-rasa sudah muhasabah diri udah. Alhamdulillah, dengan wasilah seperti bernegosiasi kepada Allah, tolonglah ya Allah, ini amalan yang tergres, yang fresh ya, yang lompatan terbaik yang saya lakukan pada saat ini. Masya Allah, tabarakallah, 2 bulan setelah itu Allah kabulkan ya. Mudah-mudahan tips yang ketiga ini ya, menjadi salah satu wasilah buat Antuna juga. Yang keempat masih berhubungan, kencangkan doa ya, masih berhubungan dengan yang ketiga tadi, dengan amalan khusus tadi. Kencangkan doa itu artinya kalau selama ini sudah mulai ragu-ragu nih, memasuki umur 35 mulai ragu-ragu, berarti perbaiki ragu-ragu itu. Azamkan di dalam hati ya saudariku, bismillah, 100%. Wahai hatiku, yakin Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan. Percayalah, doa Antuna itu terkabul, tapi entah Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui cara terbaiknya ya. Misalkan dalam 2 tahun terakhir saya menjadi saksi beberapa sahabat lama itu. Ada 3 orang sahabat lama, tahun ke-12 pernikahannya baru memiliki momongan. Ada yang setelah 15 tahun pernikahan baru memiliki momongan, yang kemudian dengan proses bayi tabung. Ada yang 9 tahun mendapatkan bayi kembar di Malaysia setelah melalui proses bayi tabung juga. Masya Allah, tabarakallah. Saudariku yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada juga beberapa sahabat kita, bukan sedikit jumlahnya, sudah 20 tahun, sudah 25 tahun. Memang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan tidak memiliki anak kandung. Sudah optimal, pemeriksaan dilakukan secara biologis, kondisi fisik sudah diikhtiarkan berbagai hal yang insya Allah berusaha dalam jalan ikhtiar yang halalan thayyiban. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengilhamkan untuk pasangan sahabat saya ini memiliki anak yang mereka adopsi. Subhanallah, ada yang anak yatim piatu dari Syria, ada yang tempo hari itu salah satu pejuang devisa meninggal dunia, kemudian anaknya baru lahir. Itu anak bayi tersebut alhamdulillah sudah memiliki orang tua yang memang Allah pilihkan yang terbaik. Orang tuanya itu yang belum memiliki momongan. Kemudian solusi dari Allah Subhanahu wa ta'ala memang tidak disangka-sangka. Jadi apa yang mesti kita lakukan adalah maksimal dalam ketaatan kepada Allah. Kita maksimal dalam meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan doa kita. Kita maksimalkan ibadah khusus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita maksimalkan pula bagaimana apa yang kita buat hal yang terbaik untuk orang-orang di sekitar kita. Maka insya Allah saudariku, insya Allah engkau mendapatkan solusi terbaik akan masa penantianmu ini. Dan yang kelima, saya mengajak mari kita terus menerus berprasangka baik senantiasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Nabi SAW pernah bersabda yang maknanya,
Allah Ta'ala berfirman, aku tergantung persangkaan hamba kepadaku. Aku bersamanya kalau dia mengingatku. Kalau dia mengingatku pada dirinya, maka aku mengingatnya pada diriku. Kalau dia mengingatku di keramaian, maka aku akan mengingatnya di keramaian yang lebih baik dari mereka. Kalau dia mendekat sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Kalau dia mendekat kepada diriku sehasta, maka aku akan mendekatinya sedepa. Kalau dia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah, tabarakallah. Mari itu menjadi semangat, penyemangat, motivasi kita. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Kemudian Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, sesungguhnya seorang mukmin ketika berbaik sangka kepada Tuhannya, maka dia akan memperbaiki amalnya. Sementara orang yang buruk, dia berprasangka buruk kepada Tuhannya, sehingga dia melakukan amal keburukan. Hadis riwayat Ahmad. Dan dalam hal ini pula Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, siapa yang dengan bersungguh-sungguh memperhatikan akan mengetahui bahwa husnuzon kepada Allah adalah memperbaiki amal itu sendiri. Karena yang menjadikan amal seorang hamba itu baik adalah karena dia memperkirakan Tuhannya akan memberi balasan dan pahala dari amalannya serta menerimanya. Sehingga yang menjadikan dia beramal adalah prasangka baik itu. Setiap kali baik dalam prasangkanya, maka semakin baik pula amalannya. Ya, karena dikuatkan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin akan dikabulkan doanya. Hadis riwayat Tirmizi dengan sanad sahih. Saudariku, sisters fillah, dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 3 hari sebelum wafat bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi zonna. Janganlah salah satu di antara kalian meninggal dunia kecuali dia berprasangka baik kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Saudariku, sisters fillah yang insya Allah senantiasa berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah semoga dapat membawa manfaat di dunia dan akhirat. Tausiah kali ini saya tutup dengan untayan syair. Sungguh terang cahaya rembulan, kulihat senyummu tampak menawan. Hendaklah kita sabar menempuh cabaran. Semoga Allah limpahkan keridhaan. Masya Allah, tabarakallah. Semoga saudari-saudariku senantiasa berada dalam limpahan kekuatan, keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah limpahkan kemudahan dalam menjalani masa-masa penantian ini. Barakallahu fikum. Teruntai doa-doa terbaik untuk antunna. Doa terbaik. Barakallahu fikum fid dunya wal akhirah. Fastabiqul khairat. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari senantiasa memperbanyak istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Billahi taufiq wal hidayah wa ridallahu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.